Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin wal qanitin was salihin was sabirin wal khashi'in wal sa'imin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Sallallahu alaihi. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Zat yang Maha Ghafur, yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, nikmat makan, nikmat minum, dan nikmat makan yang paling istimewa di dunia itu hanya dimiliki oleh umat Islam yang berpuasa. Jadi nikmat makan paling luar biasa di dunia itu, yang paling tinggi itu nikmatnya orang ketika berbuka puasa. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada manusia yang paling mulia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara marilah kita berpuasa dalam arti siang. Siang bukan berpuasa dalam arti saum. Jadi puasa kita mudah-mudahan puasa yang siang, bukan hanya sekedar saum. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, puasa yang saum dan siam itu bedanya apa? Setelah dibaca-baca dalam Al-Quran, saum itu menunjukkan makna umum, termasuk ketika bundanya Isa, Siti Maryam, tidak berbicara, disebutkan itu saum. Jadi tidak berbicara itu saum. Ketika kita tidak bicara itu saum, puasa. Kita tidak tidur, mungkin saum juga tuh. Atau sekarang lagi musim intermittent fasting, itu juga saum. Beda. Kalau siam apa? Kalau siam itu adalah puasa menahan lapar, dahaga, berhubungan dengan suami istrinya, dan dengan niat karena Allah. Itu siam namanya. Jadi bisa jadi orang puasa tetapi tidak siam. Bisa jadi kita ini berpuasa tapi sebetulnya belum siam, baru saum. Yang kita harapkan itu adalah puasa kita adalah puasa yang siam. Di antara ciri puasa yang siam adalah puasa yang transformatif. Puasa yang merubah orang yang berpuasa menjadi lebih baik. Itu namanya siam. Tidak hanya sekedar lapar dan dahaga. Tidak hanya sekedar makan pagi subuh sampai subuh, kemudian makannya berubah sama maghrib, atau bahkan ada di satu tempat cuma 1 jam. Itu maknanya apa? Kalau puasa 1 jam itu saumnya jangan-jangan nggak dapat, jangan siamnya belum tentu ya, karena saum itu kan ukurannya lama. Tapi kalau hanya 1 jam, nah ini perlu dimantapkan lagi siamnya itu. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia,
ayat yang tadi sangat jelas sekali. Allah memerintahkan berpuasa kepada orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak dipanggil oleh Allah. Kenapa? Karena kalau tidak beriman nggak ada gunanya berpuasa. Dan di dalam Al-Quran juga, kalau kita baca kutiba alaikumusiyam, kalau kita baca lagi kata kutiba itu tidak diartikan diwajibkan, tapi dituliskan. Telah dituliskan kepada kalian berpuasa seperti dituliskan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ini pemahaman saya, ini maknanya, ini ada kesan puasa itu kalau nyuruh orang puasa jangan dipaksa. Karena kalau kita nyuruh orang untuk berpuasa itu bisa jadi depan kita puasa, belakang tidak. Kita banyak nonton di medsos ya. Misalnya ada anak pura-pura puasa, dia ke belakang ambil nasi. Nah, itu kan berarti apa? Karena dia terpaksa, masih terpaksa. Jadi ketika kita mengajarkan anak berpuasa, ya kita awal-awal bangunin aja sahur. Bangunin sahur. Pelan-pelan sahur, ajak puasa pelan-pelan. Berbeda dengan sholat. Kalau sholat Allah memerintahkan aqimis sholat. Dirikanlah sholat. Kalau puasa enggak, puasalah, enggak begitu. Wahai orang-orang yang beriman, telah dituliskan, telah disuratkan untuk kalian berpuasa. Maka para ahli tafsir memahaminya telah diwajibkan kepada kalian berpuasa. Dan itu ternyata benar. Kalau melihat penelitian di antara rukun iman, rukun Islam yang 5, yang 4, sholat, puasa, haji, zakat, ternyata ibadah yang paling banyak dilakukan oleh umat Islam itu puasa. Jadi puasa itu ibaratnya hakikat manusia itu puasa. Kalau orang sadar akan dirinya itu pasti puasa. Orang yang tidak beriman pun puasa. Cuma tadi puasanya intermittent dan lain-lain. Kalau yang beriman ya mungkin intermittent juga, puasa beneran juga. Puasa yang karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Puasa yang kita lakukan ini diharapkan bukan hanya menahan lapar dan dahaga tadi, tapi puasa yang mampu menjadi sarana transformasi kita menjadi lebih baik, lebih bertakwa dan lebih mulia. Maka di ujung ayatnya dikatakan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi bertakwa, bukan menjadi takwa, menjadi bertakwa. Bertakwa itu artinya apa? Jadi berproses terus. Takwanya itu nambah terus. Jadi seorang yang berpuasa itu, yang benar-benar puasa, takwanya nambah terus. Bukan takwanya itu stagnan, takwanya tinggi nggak naik. Tinggi makin tinggi. Yang udah tinggi makin tinggi lagi. Yang masih lemah naik. Yang udah naik lagi. Nah, itu esensi daripada berpuasa. Ada 4 hal yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Transformasi apa sih yang diharapkan dari ibadah puasa ini? Yang pertama adalah ibadah puasa adalah transformasi spiritual. Jadi puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menjaga hati dan pikiran kita agar tetap beriman kepada Allah. Jadi puasa ini bagian dari sarana untuk agar kita iman makin mantap. Rasulullah SAW bersabda, ini mungkin cukup mengerikan ini. Hadis ini, man lam yada' qaulaz zur wal amal bihi wal jahla falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan dusta, tidak meninggalkan dosa,
maka Allah tidak butuh puasanya orang tersebut. Kira-kira kata Allah begini, kalau sampean berpuasa tetapi masih berdusta, tetapi masih berbohong, tetapi masih berbuat dosa, maka kata Allah, saya nggak butuh kamu lapar-lapar itu. Nah, ini ngeri sekali. Kita makanya dianjurkan setiap hari untuk beristighfar, bertaubat. Jangan-jangan puasa kita ini masih hanya sekedar diet, belum puasa. Karena puasa itu adalah transformasi spiritual. Keimanan kita semakin tambah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mendengarkan ayat-ayat, apakah hati kita semakin bergetar? Kalau semakin bergetar, itu tanda bahwa puasa kita adalah puasa transformatif secara spiritual. Jadi orang yang berpuasa pasti dia akan senang membaca ayat-ayat Al-Quran. Orang yang berpuasa itu pasti dia akan senang memahami ayat-ayat Al-Quran. Orang yang berpuasa itu pasti dia akan senang untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran. Jangan sampai berpuasa tetapi punya pikiran ngapain ngapalin ayat Quran. Ini udah zaman modern, HP ada, komputer ada, kertas ada, nggak perlu ngapalin Quran. Nah, itu tanda bahwa kalau masih demikian atau kalau menjadi demikian, maka puasanya ini belum transformatif secara spiritual. Hadirin jamaah yang berbahagia, yang kedua, puasa itu adalah sarana untuk transformasi akhlak. Jadi puasa ini adalah menjaga kita dari akhlak-akhlak yang tidak baik. Satu waktu pernah ada salah satu anggota polisi bilang, menurut penelitian setiap Ramadan itu kejahatan itu menurunnya tajam setiap Ramadan, setiap puasa. Ya, artinya apa? Artinya memang puasa ini banyak sekali pengaruhnya terhadap akhlak. Mungkin kita juga sama. Kalau di luar Ramadan kita mungkin melakukan anu, tapi di Ramadan kita bisa lebih hati-hati. Ingat, kita sedang berpuasa. Maka Rasulullah SAW bersabda, "As-siyamu junnah, fa idza kana yaumu shaum ahadikum fala yarfuth wala yaskhab, fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim." Puasa ini adalah perisai, maka pada hari seorang berpuasa janganlah ia berkata keji dan janganlah ia berteriak-teriak. Jika seseorang mencacinya atau ada orang mengajak berkelahi, ada orang mengajak berantem, ada orang mengajak bersih tegang yang tidak ada gunanya berdebat, ada orang komen di sosmed kita yang gak enak, kita bilang saja fal yaqul inni shaim. Bilang, saya sedang puasa, mohon maaf. Saya lebih senang membaca Al-Quran dibanding membahas sesuatu yang debat kusir yang tidak ada faedahnya. Kalau diskusi tentang kebaikan nggak apa-apa, tapi kalau maknanya adalah debat kusir, tidak ada faedahnya, maka sebaiknya itu ditinggalkan. Insya Allah orang yang berpuasa itu pasti lebih terhindar dari hal-hal yang akhlak secara akhlak tidak baik, akhlak mazmumah, akan ditambah dengan akhlak mahmudah. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, yang ketiga, puasa ini sebagai transformasi sosial. Jadi dengan adanya puasa ini kita diajarkan untuk berbuat baik secara sosial. Di ayat Ramadan yang terakhir, wala ta'kulu amwalakum ila amwalikum bil batil wa tudlu ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Kira-kira begini. Kata Allah, janganlah kamu makan makanan dengan cara yang batil. Ini orang puasa tapi makan makanan yang batil, jangan. Atau kamu mengambil hak orang lain dengan cara
kamu melapor kepada penguasa agar hak mereka diberikan kepada kamu, padahal kamu itu tahu itu bukan hak kamu. Kira-kira begitu. Jadi orang yang berpuasa itu jangan sampai secara sosial merugikan orang lain, dan bahkan kalau bisa memberikan keuntungan kepada orang lain. Laisal mu'min alladzi yashba wa jaruhu ja'i'un ila jambi. Tidaklah seorang mukmin itu imannya sempurna kecuali atau tatkala orang tersebut kenyang tetapi di sekitarnya dalam keadaan lapar. Jadi dengan berpuasa kita diajarkan, oh lapar itu tidak enak. Kalau kita lapar mungkin hanya di bulan Ramadan, tapi bisa jadi yang lain lapar itu bukan hanya di bulan Ramadan dengan penuh ketidakpastian. Kalau kita lapar udah pasti maghrib ketemu. Tapi kalau orang lain atau orang yang tidak beruntung mungkin dia lapar dengan penuh ketidakpastian. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, yang terakhir puasa adalah transformasi fisik dan kesehatan. Sekarang ini diadopsi oleh kedokteran. Kita sering lihat di medsos. Kalau Anda puasa 14 jam maka begini. Kalau 16 jam begini. Kalau 24 jam begini. Nah, ini puasa ini Ramadan siam ini sudah otomatis dapat itu dan otomatis dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sumu tasih, puasalah maka kalian akan sehat. Saya pernah baca atau nonton satu podcast seorang dokter, katanya kesehatan itu ditopang 80% tentang pola makan, 20% olahraga. Ya, jadi puasa itu justru lebih menyehatkan dibanding dengan olahraga. Olahraga menyehatkan, tetapi puasa itu justru lebih menyehatkan. Ditambah kalau seandainya kita niat karena Allah, maka puasa itu akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Mudah-mudahan puasa kita ini betul-betul menjadikan puasa yang transformatif secara spiritual, secara sosial, secara kesehatan, secara akhlak bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba 'ala nafsihi rahmah wa amara bi imtisali ma'muratihi wajidina bimanhiyatihi muddatal hayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa alamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bi dukhulil jannah wa tawa'ada liman asahu bi dukhuli jahannam ma'wa. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Warḍallahu ma'an jami'i sahabatil qurrati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dzata bainihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah wa wazihhum 'ala ahdika alladzi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa atina bidallatil islam bi hidayatika wa rahmatikal wasi'ah wa taqabbal du'aana innaka antas sami'ul 'alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.